Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan Gemim Betania Teling Tingkulu. Nah, pada kesempatan ini akan dipandu oleh kolom 4. Untuk itu, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam program Kusapa. Untuk itu, kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Yang Kekasih Ibu Amersi Salensehe Bangunan. Mari berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, keagungan, kemuliaan kami panjatkan kepadamu Bapa di surga, Allah yang maha baik, yang terus memberi kami kehidupan. Kami juga mengucap syukur untuk sepanjang hari ini. Tuhan sudah tuntun kami, Tuhan sudah sertai dalam kehidupan, pekerjaan, aktivitas, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar program Kusapa. Kami berdoa bagi jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan tibakan di tempat ini. Kami berdoa juga pembawa materi malam hari ini, Ibu Pendeta Dr. Trace Tombokan. Urapi dia Tuhan dengan hikmat dan kuat, supaya apa yang dia beritakan sebentar kami boleh mengerti, di dalamnya kami akan lakukan itu. Bapa dalam surga, kami berdoa juga kiranya Tuhan akan hadir di tempat ini saat ini. Tuhan urapi kami semua, sekiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Dan saat ini kita akan masuk dalam materi. Untuk itu saya serahkan kepada moderator Yang Kekasih Bapak Penatua Simon Lodowik Tanot, SS MSI. Shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan materi yang akan terambil dalam Yosua 23 ayat 1 sampai dengan 16 dengan tema bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Untuk itu mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Yang Kekasih Ibu Jane Doa SE. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Yosua 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dengan judul perikop pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu,
serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Mari sekarang kita dengarkan pembahasan materi yang akan dibawakan oleh yang kekasih Ibu Pendeta Dr. Trace Tombokan, Master Teologia. Kepada Ibu dipersilakan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Karena bagi orang percaya manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu ini kesempatan kita belajar bersama, saling memperlengkapi, dan secara khusus bacaan kita dibaca dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Tema yang akan kita bahas bersama adalah bertekunlah mengasihi Tuhan alam. Dan tema ini merupakan kutipan dari Yosua pasal 23 ayat 11. Saya rindu untuk kita membaca lagi bersama-sama. Yosua pasal 23 ayatnya yang ke-11. Saya membaca dalam terjemahan baru edisi kedua. Kita mulai. Demi hidupmu, perhatikanlah baik-baik agar kamu mengasihi Tuhan alam. Kalau dalam TB2 dikatakan demi hidupmu, tetapi dalam TB1 yang kita baca dikatakan demi nyawamu. Bahwa hidup atau nefes atau nyawa itu sangat penting. Karena itu umat Israel diingatkan bahwa mereka harus bertekun. Kata bertekun dalam bahasa Yunani adalah syamar. Artinya bahwa berpegang, memelihara, berpaut. Kata bertekun itu menyatakan ketaatan, kesetiaan yang tidak hanya pada satu waktu saja,
tetapi terus-menerus. Kepada umat tidak hanya diajarkan untuk mengasihi Tuhan, tetapi bertekun, sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, memperhatikan dengan baik untuk mengasihi Tuhan alam. Kata mengasihi dalam bahasa Ibrani digunakan kata ahab, adalah suatu tindakan sebagai perwujudan cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Allah yang dibaca dalam bacaan ini dalam bahasa Ibrani dikatakan Yehovah Elohim. Yang berikutnya, apa maksud tema ini yang bicara tentang bertekunlah mengasihi Tuhan Allah? Apa yang dimaksudkan ketika tema ini diangkat? Yang pasti bahwa melalui tema ini diharapkan ada kesadaran iman dari jemaat bahwa pentingnya mengasihi Tuhan dengan terus-menerus, dengan sungguh-sungguh demi hidup kita sendiri atau demi nyawa kita sendiri. Yang kedua, melalui tema ini diharapkan bahwa memotivasi, menggerakkan, mendorong jemaat yang sudah tidak menganggap penting untuk beribadah, untuk lebih rajin lagi berdoa, beribadah setia kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan secara konsisten. Jangan cuma jadi orang Kristen 1 tahun 1 kali di hari Natal, atau nanti hadir di hari Jumat Agung atau Paskah, tetapi jemaat akan bertekun, beribadah terus-menerus kepada Tuhan. Yang berikutnya, alasan pemilihan tema adalah memberikan tanda awas, tanda peringatan bagi orang percaya bahwa mereka yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melekat berpaut kepada Tuhan, sibuk dengan berbagai urusan, dan menganggap bahwa ibadah itu tidak penting, maka dikatakan dalam bacaan kita ini, seperti yang baik datang dari Tuhan, maka malapetaka juga akan menimpa umat di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yang berikutnya, saya melihat bahwa dengan tema ini kita akan mampu menggerakkan bersama seluruh jemaat dalam menyatakan ibadah yang sejati, baik yang dilakukan menurut liturgis di rumah gereja, di Kompel Kabipra, di ibadah yang kita lakukan, tetapi juga mendorong partisipasi jemaat. Karena kita melihat bahwa ada satu pergumulan besar di antara kita, bahwa dengan menurunnya kehadiran jemaat juga berakibat pada menurunnya topangan jemaat bagi kerja pelayanan. Membutuhkan doa, tetapi juga dana dari kita. Yang berikutnya adalah untuk mengingatkan jemaat agar jangan mengabaikan ibadah kepada Tuhan dan lebih mengutamakan mengejar harta duniawi daripada harta surgawi. Harta duniawi dikatakan Injil Matius akan dimakan oleh ngengat dan kara. Karena itu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi beberapa catatan yang menjadi alasan pemilihan tema ini, diharapkan bahwa akan membangun persekutuan jemaat
yang beribadah kepada Tuhan. Yang berikutnya, sebelum kita akan membahas perikop ini, kita perlu memahami secara singkat tentang kitab Yosua. Kitab Yosua ini merupakan kelanjutan dari kitab Pentateuk atau yang disebut 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kitab Yosua ini termasuk dalam kitab sejarah. Dari Yosua sampai kitab Ester. Penulisnya adalah Yosua. Nama Yosua berarti Tuhan menyelamatkan. Dia dipilih Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan. Diperkirakan kitab Yosua ini ditulis di sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Dan di dalam kitab ini kita melihat bahwa kitab ini menceritakan bagaimana suku-suku Israel menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kemudian membagi-bagi tanah Kanaan kepada kedua belah suku, kecuali dikatakan kepada suku Lewi, karena mereka bertugas melayani ibadah umat Allah. Maka kepada mereka tidak dibagi seperti 11 suku yang lain, tetapi ada kota-kota, ada lahan-lahan yang dimana juga orang Lewi tinggal dan berusaha. Kemudian dalam kitab ini diceritakan bahwa bukan semata-mata orang Israel yang berperan melawan musuh-musuh mereka, tetapi dikatakan Tuhanlah pahlawan yang sesungguhnya untuk menaklukkan tanah Kanaan. Ada cerita ketika umat Israel kalah di kota yang kecil, kota Ai, tetapi mampu mengalahkan kota besar, kota Yeriko, karena mereka berdosa. Tetapi ada juga cerita bahwa Tuhan membuat kota itu dikalahkan dengan batu-batu yang besar. Artinya bahwa tidak semata-mata kekuatan umat mereka berperang, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang berperan melawan musuh-musuh umat Israel. Yang berikutnya, dalam bagian-bagian akhir khususnya pasal 23 dan 24 yang merupakan pidato perpisahan dari Yosua, disampaikan untuk setia dan taat kepada Tuhan adalah syarat agar mereka dapat hidup di tanah perjanjian dan tanah itu tetap terjaga menjadi milik umat Israel sebagai milik pusaka mereka. Yang berikutnya, mari kita secara spesifik melihat Yosua 23 ayat 1 sampai 16. Kisah penaklukan dan perebutan tanah Kanaan kini telah berakhir. Yosua telah berhasil memimpin ke-12 suku Israel melewati periode yang terpenting dan yang menentukan dalam sejarah mereka. Kini mereka menjadi satu bangsa yang besar dengan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dalam perikop ini secara khusus Yosua 23 ayat 1 sampai 16
menceritakan tentang pidato perpisahan. Artinya bahwa sebagai seorang pemimpin, Yosua menyadari bahwa dalam tanda kutip dia telah tua, dia telah umur lanjut. Dia ingin memberikan pesan-pesan terakhir kepada umat Israel. Karena itu dia memanggil seluruh orang Israel, para tua-tua, para kepala-kepala, para hakim, dan para pengatur pasukan. Dengan kata lain bahwa Yosua memanggil ke-12 suku itu dan seluruh umat untuk mendengarkan pesan-pesan terakhirnya. Apa pesan itu? Ia meminta dengan sangat agar bangsa Israel menyatakan kembali kesetiaan mereka terhadap perjanjian yang dibuat dengan Tuhan. Yang berikutnya, mari kita melihat beberapa hal dari perikop ini. Awal dari bacaan kita dikatakan lama. Jadi ada satu kurun waktu yang panjang ketika orang Israel tinggal di tanah Kanaan, maka kurun waktu itu adalah di mana Tuhan mengaruniakan keamanan. Ini juga mengingatkan kita bahwa hidup aman, damai, dan tentram adalah pemberian Tuhan. Tuhan mengaruniakan keamanan di sekitar umat Israel, dikatakan dari segala penjuru dan dari segala musuh. Artinya bahwa tidak ada perperangan pada waktu itu. Hidup aman dan damai. Dan juga disampaikan bahwa di tengah-tengah situasi seperti itu, maka Yosua sebagai seorang pemimpin, dia menyadari keterbatasannya. Dia mempersiapkan umat bahwa dia akan mati, akan mengikuti jalan segala yang fana, usianya telah lanjut, dan itu berarti dia memiliki keterbatasan fisik. Karena itu kepada umat Israel, para pemimpinnya, Yosua mengatakan, lihatlah segala yang dilakukan oleh Tuhan kepada semua bangsa demi kamu. Atau dalam pengertian bahwa mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa demi umat Israel Allah melakukan banyak perkara yang besar kepada mereka. Dikatakan Tuhan berperang, dalam bahasa Ibrani dikatakan lakam, do battle. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena para hakimnya, bukan karena para pengatur pasukannya, bukan karena kekuatan strategi militer mereka, tetapi Tuhanlah yang mengusir dan menghalau bangsa-bangsa lain atau musuh-musuh orang Israel. Karena itu kepada umat dikatakan ingatlah, tetapi juga kata ingat berarti perhatikanlah baik-baik. Bahwa sudah dibagikan kepada mereka tanah perjanjian, dan juga sudah dibuang undi termasuk bangsa-bangsa menjadi milik pusaka mereka. Rupanya ketika mereka tinggal di tanah Kanaan, jadi masih ada orang asli tanah Kanaan yang tinggal bersama-sama, yang menduduki negeri itu. Karena itu kepada umat diingatkan bahwa mereka menduduki negeri yang dijanjikan sekali lagi karena Tuhan. Tuhan menepati janji yang disampaikan. Yang berikutnya, nasihat Yosua
kepada umat adalah agar mereka setia kepada Tuhan. Karena itu dikatakan kuatkanlah benar-benar hatimu. Kata kuatkanlah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kasa. Artinya bahwa betul-betul hati ini berpegang teguh, memiliki pendirian, berpaut sungguh-sungguh, menjadi kuat, tidak boleh lemah. Tetapi kuatkanlah yang dimaksudkan di sini dalam rangka memelihara, syamar, dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab Musa. Artinya kepada umat, hati ini harus sungguh-sungguh kuat, teguh, berpendirian untuk melakukan segala yang tertulis dalam kitab Musa. Kata segala berarti semua perintah Tuhan itu penting. Tidak ada yang boleh diabaikan. Lebih lanjut Yosua mengatakan jangan menyimpang, jangan menjauh. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini jalannya Tuhan yang diberikan sesuai dengan hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Musa. Ini jalan yang harus ditempuh. Tidak boleh ke kiri atau ke kanan. Yang berikutnya kepada mereka jangan bergaul, jangan menyatu. Tetapi juga jangan mengakui nama Allah dalam tanda kutip dewa mereka. Bersumpah dengan nama dewa mereka. Apalagi beribadah. Ibadah di dalam bacaan ini menggunakan kata abad, aboda, kerja, menyembah Allah mereka. Artinya bahwa umat Israel harus betul-betul tampil beda. Mereka hanya mengasihi Tuhan Allah dan tidak menduakan Tuhan. Apalagi terpengaruh dengan penyembahan dewa-dewa orang Kanaan yang hidup pada waktu itu. Dan dikatakan oleh Yosua bahwa mereka sudah melakukannya sampai sekarang. Yaitu berpaut, melekat kepada Tuhan. Artinya bahwa apa yang mereka sudah lakukan harus dipertahankan terus menerus. Yang berikutnya, Tuhan menepati janjinya. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Bukan seperti janji manusia. Lain di bibir, lain di hati. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan bagi umat adalah memberikan mereka tanah perjanjian. Dan cara Tuhan memberikan tanah perjanjian bagi mereka adalah menghalau bangsa-bangsa yang besar. Bangsa-bangsa yang kuat. Secara manusia umat Israel mungkin tidak mampu. Tetapi mereka mampu berdiri teguh, tidak ada yang dapat tahan menghadapi mereka karena perbuatan Tuhan. Satu orang Israel boleh mengalahkan 1000 elep orang. Jadi saudara-saudara 1:1000 bukan kekuatan manusia. Sekali lagi, satu orang boleh mengejar 1000 orang. Inilah kedahsyatan dengan tangan Tuhan yang kuat menyelamatkan umat Tuhan. Yang berikutnya memang diulang-ulang berkali-kali bahwa Tuhan berperang. Seperti janjinya pada umat, bahwa umat menang bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan menepati janjinya. Janji Tuhan bagi kita sesuai waktu Tuhan. Yang berikutnya, demi nyawamu. Ini juga mengingatkan kita nyawa, hidup, nefas itu penting, soul.
Karena itu hargailah nyawa kita. Hargailah hidup kita yang berharga. Menghargai hidup kita, menghindari dari kebinasan. Hanya bertekun mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya, dalam pidato perpisahan ini kita melihat ada jika, maka ada maka. Atau yang sering kita katakan ada hukum, tabur, dan tuai. Ada sebab, ada akibat. Jika berbalik dan berpaut kepada bangsa-bangsa lain, menyatu dengan mereka, menyatu dengan kebiasaan ibadah mereka, kawin mengawin, bergaul dengan mereka, mereka dengan kamu, kamu dengan mereka, maka dikatakan ketahuilah dengan sesungguhnya Tuhan tidak akan mengkalau. Jadi semula Tuhan mengkalau bangsa-bangsa lain. Sekarang ketika mereka tidak setia, menyimpang ke kanan ke kiri, tidak melakukan firman Tuhan, maka bangsa-bangsa itu akan menjadi perangkap dan celaka. Bangsa itulah yang akan membawa umat Israel mengalami kebinasan. Dikatakan cambuk pada lambung. TB1 menyebut lambung, TB2 menyebut punggung. Cambuk bagi punggung dan duri bagi mata. Mereka akan menjadi penghalang, mereka akan menjadi tantangan bagi umat ketika membiarkan diri menyatu dengan adat istiadat dan juga ibadah mereka. Yang terakhir dikatakan sampai kamu binasa dari tanah yang baik. Tanah itu baik, tetapi kebinasan bukan karena tinggal di tanah itu, tetapi karena hidup menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ini yang sering kita katakan sinkretisme. Umat bilang percaya kepada Tuhan, tetapi mengadopsi ibadah orang-orang Kanaan pada waktu itu. Yang berikutnya, kepada umat dikatakan tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Dalam TB2 dikatakan tidak ada satupun janji Tuhan yang gugur. Karena itu Yosua yang akan menempuh dalam bahasa Ibrani halak jalan segala yang fana. Mengingatkan umat, insaflah, sadarlah, perhatikanlah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kesadaran itu muncul dari hati. Kesadaran untuk bertindak muncul dari jiwa yang mengasihi. Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya, semuanya telah terpenuhi. Maka seperti datang yang baik dari Tuhan kepada mereka. Kalau TB2 mengatakan segala yang indah datang kepada mereka. Tetapi karena mereka tidak mau memperhatikan, maka segala yang tidak baik juga akan datang kepada mereka. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara berpikir ada pengulangan, memang itulah yang diulang-ulang. Pidato yang luar biasa dari Yosua, pidato perpisahan sebelum ia mati. Ia mengulang-ulang untuk mengingatkan umat bahwa kalau tidak setia, Tuhan akan memusnahkan mereka di tanah yang baik. Tanah yang diberikan Tuhan ada 3 kali dikatakan di tanah yang baik. Janji Tuhan pun ada beberapa kali diucapkan oleh Yosua. Jadi sekali lagi, apabila melangkahi perjanjian, perjanjian di sini dikatakan berit atau covenant.
dan beribadah dan sujud kepada Allah lain. Akibatnya adalah murka Tuhan akan bangkit dan mereka akan binasa di negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, ada 3 kali kalau saya tidak salah tentang negeri atau tanah diberikan Tuhan kepada mereka. Mari kita melihat teologi naskah. Yang pertama, bicara tentang teologi naskah, itu berarti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat dalam bacaan ini. Apa pesan firman untuk kita? Yang pertama, kepada kita diingatkan bahwa kita punya Allah yang setia. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan ditepati. Dan waktu Tuhan menepatinya bukan tergantung waktu kita. Yang kedua adalah hal yang baik akan menjadi buruk kalau umat tidak setia. Karena itu hidup ini harus setia. Rumah tangga yang dibangun dengan baik, tetapi ketika kita hidup di dalam dosa akan membuat rumah tangga kita bisa hancur. Jemaat kolom kita yang dibangun dengan kesungguhan, tetapi ketika memberi ruang tempat kepada dosa, maka itu juga akan menghancurkan persekutuan umat Tuhan. Karena itu kepada kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tuhan berperang melawan musuh umatnya. Dan kalau kita boleh ada di tanah ini, di tempat tinggal ini, yakinlah ini Taman Eden, tanah perjanjian yang Tuhan beri kepada kita untuk hidup baik-baik saja. Walaupun kondisi hidup tidak baik-baik saja. Yang berikutnya, teologi naskah ini mengingatkan bahwa umat Tuhan harus hidup menurut kehendak Tuhan. Rajin beribadah, mengasihi Tuhan. Jika kita taat maka kita diberkati, jika kita tidak taat kita akan mengalami penghukuman. Yang berikutnya, pemimpin yang baik. Dia harus mewariskan pesan-pesan kehidupan. Pemimpin yang baik dia harus meyakini setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, ada regenerasi kepemimpinan. Jangan ada pemimpin yang dia pikir dari dia kemudian kepada keluarganya, anak cucu, keturunannya. Jadi harus ada regenerasi dalam kepemimpinan. Siapa yang akan dipilih Tuhan? Yang berikutnya, apa implikasi firman ini bagi kita? Sekali lagi yang harus kita bangun adalah komitmen iman. Ini harga mati. Ini bukan tawar-menawar ya atau tidak. Komitmen iman adalah berjalan di jalannya Tuhan, bukan di jalan kita sendiri. Karena itu ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan telah berjalan lebih dahulu, menghalau segala musuh, segala tantangan, karena dia lebih dahulu berperang bagi kita. Yang berikutnya, bahwa bukan berarti bahwa pidato perpisahan Yosua adalah untuk orang Israel belaka, tetapi juga untuk kita. Jadi jangan tanah yang baik ini menjadi tanah kutuk bagi kita. Bukan tanahnya menjadi kurang baik karena perilaku kita yang menghancurkan bumi ciptaan Tuhan yang indah ini. Kemudian yang berikutnya, kematian pun harus dipersiapkan. Jangan orang menganggap bahwa orang akan hidup terus. Walaupun dalam iman kita meyakini ada hidup kekal. Yosua mati umurnya 110 tahun. Mazmur bilang masa hidup manusia 70 tahun.
jika kuat 80. Kalau orang so umur-umur kurang rekan-rekan, aduh, kurang berapa tahun kan, so lebih condong ke barat. Artinya begini toh, hargai itu hidup, hargai orang lain, hargai keluarga kita, hargai tanggung jawab kita. Ketika masa ini kita diberikan jabatan, apakah pelayan khusus, lakukanlah dengan baik, cintailah pekerjaan kita. Jangan kalau sudah lewat periode, ya mungkin mau taboba kembali lagi maksud saya. Itu tahun 2024, ya enggak mungkin toh. Kalau orang semua lagi aneh di Betania, ya mungkin lagi mau tinggal terus di Betania. Di masa ini, hargailah dengan baik kepercayaan, tanggung jawab, pilihan, dan panggilan Tuhan. Sehingga ketika masa itu lewat, orang akan bilang, puji Tuhan, orang telah mampu menjadi seperti Yosua yang meninggalkan jejak-jejak keteladanan. Dan ketika kematian juga akan menimpa kita, orang bilang puji Tuhan, karena kita sudah mewariskan pesan-pesan iman, nilai-nilai kehidupan. Kita telah mempersiapkan calon-calon pemimpin yang terbaik. Tetapi juga dalam tanda kutip kan ini pergumulan kita. Kita gereja setiap hari Minggu ada 5 kali 3 atau 4 ini, 4 kali 3. Toh ini kan yang orang duduk ini banyak yang kosong. Jangan kita mewariskan masalah. Mari kita mewariskan cinta kepada Tuhan, cinta kepada gereja, cinta kepada persekutuan. Mungkin dorangnya ndak masuk gereja karena dorang berpikir dorang mau hidup selama-lamanya. Padahal masa hidup di dunia ini terbatas. Jika orang mengalami pergumulan atau rasa sakit dalam pelayanan, toh ada tantangan sebagai penatua, diaken, pendeta, guru agama. Puji Tuhan, kalau masih ada orang yang belum sepaham dengan kita. Ketika kita mungkin berkhotbah menyampaikan pembinaan, ada mungkin kritikan, itu berarti puji Tuhan orang keten masih pelayan kan. Kalau masih ada komentar-komentar seperti itu. Jadi menjadi hamba Tuhan bukan cuma bagus-bagus yang harus kita terima, tetapi juga hal-hal yang kita katakan mungkin yang tidak menyenangkan. Karena itu sekali lagi mari bangun komitmen, mengasihi Tuhan itu keharusan. Mengikut Yesus keputusanku, sama dengan lagu. Ini bukan pilihan, harus. Taat dan setia itu kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar. Namun berkat dan kutuk itu pilihan. Mau pilih berkat silakan. Berarti orang setia pada kehendak Tuhan. Mau pilih kutuk juga silakan. Kita akan binasa di tanah yang baik yang diberikan Tuhan. Yang berikut tanah itu adalah anugerah Tuhan. Jangan jual torong pe rumah, jangan jual torong pe tanah, torong pe anak cucu mau tinggal di mana. Akhirnya torong menjadi orang asing di tempat kelahiran kita. Karena itu mari manfaatkan tuh di pinggir-pinggir jalan berjuang, berusaha supaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jangan jual kontorang makin lama makin terpinggir. Yang terakhir adalah pemimpin itu adalah hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, berikanlah teladan yang baik. Wariskanlah nilai-nilai iman yang berharga kepada orang yang kita pimpin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang indah berbahagia saat ini kita boleh bakudapa satu akan yang lain di Kusapa. Saya kira Kusapa ini sangat baik, kita saling melengkapi.
bukan cuma orang bertanya. Oleh karena itu di kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa perikopnya pidato perpisahan Yosua, tetapi isinya bukan pidato biasa, pidato yang luar biasa. Saya ingat ada orang-orang tua dulu cerita, pidato presiden pertama, Insinyur Soekarno, itu orang dengar saja di radio, orang berhenti mau dengar pidato Soekarno itu. Sekarang kita bahas pidato perpisahan Yosua. Ternyata di isinya bukan pidato biasa, tetapi pidato yang mengundang, memanggil kita ada dalam persekutuan, kita setia, kita taat, jangan kita balik lagi di kehidupan-kehidupan yang lalu, seperti tadi dikatakan, mau kembali kepada Allah-Allah yang lain. Tetap tegak berdiri, pandang ke depan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menuntun, tiba sampai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, orang boleh hidup sampai sekarang, orang jaga tanah ini, ya. Tetap fokus kepada Tuhan. Jadi kira-kira inti pidato Yosua itu kepada orang-orang yang terkemuka pada waktu itu, ya, termasuk umat Israel waktu itu. Dan saya kira ini pidato perpisahan yang luar biasa. Artinya saudara-saudara mengandung arti kepada kita di saat ini. Apakah kita masih mampu berpidato kepada jemaat supaya terpanggil, terenyuh, tersentuh, merasa bahwa ini kita pergi gereja, kita punya Tuhan yang menyelamatkan, ya, yang berpikir hidup ini selama-lamanya, ya, tetapi hidup kita ini dibatasi oleh Tuhan. Saya kira adakah itu kepada kita semua, mungkin bukan cuma penatua diaken, pendeta, tetapi kita semua yang bagian dari gereja ini, yang menyentuh jemaat umat orang percaya, ya, yang boleh dong bilang bukan cuma mau lewat-lewat mendengarkan, tapi adakah jemaat yang dengar penyampaian firman Tuhan dari siapa saja kepada kita ini? Adakah jemaat yang dengar? Seperti saya bilang tadi, tua-tua dulu bilang, Soekarno saja dong dengar di radio, orang-orang berhenti. Pidato perpisahan Yosua ini, apakah firman Tuhan setiap kali kita sampaikan kepada jemaat, adakah jemaat yang tersentuh mendengar, berhenti dari pekerjaan kesibukannya untuk mendengar dan datang kepada Tuhan? Saya kira itu mungkin ada tambahan atau jawaban dari Ibu Pendeta untuk memperjelas pemahaman kita tentang firman Tuhan. Sampaikan terima kasih, demikian. Terima kasih untuk kesempatan ini. Ini kan orang mau sharing kan, pendeta, atau yang orang nyak mengerti, mau tanya supaya orang boleh mengerti. Nah pertama-tama kan ini Yosua adalah dipersiapkan oleh Musa untuk menggantikan dia kalau dia memang Tuhan yang kehendaki mau masuk di dalam tanah perjanjian. Nah yang kita baca di sini, Yosua ini hendak mempersiapkan atau bagaimana? Tanya hendak dapat baca di situ, sehingga dalam pembacaan ini yang kita lihat bahwa pesan-pesan terakhir dari Yosua seperti mengkhawatirkan masa depan Israel.
Rupa orang-orang tua kalau tuh anak ada bye-bye, so mapan, dia pesan cuma begini, bye-bye jong anak-anak. Karena so yakin nih anak so memang kuat gitu. Tapi kalau nih anak ini kasihannya nak hambak, kong dari pagi ke pagi cuma ada pegang ayang sto atau cuma ada yang dia nak bagus. Jadi kita mau tutup mata setengah mati. Kamu mau pasang apa lepas nih anak nih dia? Nah, apakah mungkin seperti itu yang dialami oleh Yosua sehingga waktu-waktu dia pesan-pesan terakhir ini begitu syarat dengan musibah kuat supaya ngoni ini taat, kalau nyandak seperti ini. Nah, karena memang yang sudah dicontohkan oleh dalam kepemimpinan Yosua bahwa selama di kepemimpinan dia bahwa dia aman, dia tentram karena itu yang dia lakukan, taat dan setia kepada Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan untuk torang semua yang kita mau lihat bahwa begini, kalau memang torang melakukan setia dan taat, torang memang melakukan tugas tanggung jawab ini, kepada di gereja lebih sedikit DP orang. Apakah di mana dang tuh yang bolong di sini yang torangnya nak laksanakan? Kong apa yang torang mesti lakukan saat ini? Sehingga begitu gencar yang dilakukan berbagai-bagai acara atau cara oleh gereja melakukan banyak hal, tetapi kenapa tingkat kehadiran itu bukan cuma di Gemim Betania Telinting Kulu, tetapi itu terjadi di beberapa gereja yang akhirnya itu membuat orang bisa-bisa sebentar nih gereja-gereja ini jadi kosong dan akhirnya otomatis kalau memang cuma mau jadi lebih sedikit nih orang dalam beribadah, bisa-bisa orang sudah nak mampu lagi untuk membiayai ini torang pe gereja ini. Apa yang torang mesti lakukan saat ini? Karena berbagai hal yang torang lakukan, tetapi itu belum berhasil. Apakah mungkin masih ada yang memang lebih penting, lebih krusial yang torang mesti lakukan sehingga torang mesti kembali seperti jemaat mula-mula. Demikian, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Wahyu, ada jemaat-jemaat di Asia Kecil yang sekarang tinggal nama. Kalau kita melihat sejarah, kita mendengarkan berita Injil dari orang-orang Jerman yang diutus oleh Badan Sending Belanda, sekarang pun tinggal sejarah. Artinya bahwa badan misi itu sudah tidak ada lagi. Ketidakmampuan membiayai operasional gereja membuat pemerintah juga membayar biaya hidup para pendeta. Mari kita melihat juga di Korea. Pada satu waktu sangat-sangat banyak orang, tetapi sekarang sudah mulai menurun. Pada satu waktu dikatakan orang jemaat Betania padat, full setiap hari Minggu. Tetapi sesudah COVID seperti ini pergumulan orang semua. Jadi kekhawatiran Yosua juga bisa saja menjadi kekhawatiran kita. Kalau kita melihat bahwa anak-anak lebih banyak waktunya di handphone termasuk kita daripada 1-2 jam di gereja. Lebih banyak di tempat-tempat rekreasi karena supaya selfie dan ada medsos, TikTok, Facebook, Instagram.
daripada minat untuk beribadah. Ini pergumulan besar kita. Walaupun memang kita tidak akan tahu 10-20 tahun ke depan Betania akan mau jadi seperti apa. Apakah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang rajin beribadah seperti kita? Dengan menurunnya kehadiran jemaat juga menurunnya topangan-topangan dalam pekerjaan pelayanan. Dan itu sudah sangat terlihat. Karena itu bagaimana kita membangun kembali mencintai Tuhan. Seperti Yosua supaya tidak terkontaminasi oleh orang-orang Kanaan yang hidup bersama-sama dengan umat Israel. Bagaimana kita lagi membangun jati diri kita, identitas kekristenan kita. Ini pergumulan besar. Karena orang sekarang merasa aman-aman toh. Boleh kok beribadah di rumah. Pilih-pilih jatuh khotbah. Khotbah ini suatu paling bagus. Khotbah ini yang menarik. Khotbah ini yang bikin lucu-lucu. Artinya bahwa pembaruan itu selalu mulai dari hati. Kesadaran diri harus mulai dari hati. Dan kitalah hanya menjadi corongnya Tuhan. Allah Tuhan. Yang penting kita terus berusaha mendekatkan pelayanan kepada jemaat. Sama juga seperti kita. Untuk membangun kesadaran yang tidak cuma 1-2 kali itu susah toh. Membangun orang rajin beribadah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penghargaan juga mungkin terhadap jabatan-jabatan pelayanan soalnya tidak sama dengan dulu. Dulu baku dapat yang guru, memang hormat, tunduk. Mar sekarang bukan berarti itu orang ketuk mau cari penghormatan. Tetapi dengan kemajuan zaman ini telah membuat perubahan yang sangat luar biasa. Hal-hal yang konservatif dianggap tidak laku lagi. Hal-hal yang modern, yang menggiurkan, yang ditawarkan itu yang membuat diminati sekarang. Karena itu saya percaya bahwa seperti saya juga kita mengkhawatirkan. Bukan cuma sampai 10 tahun depan. Sampai Desember pun. Bisa pekerjaan pelayanan ini dapat terlaksana sesuai program. Karena itu saudara-saudara yang paling penting. Tuhan yang berperang. Tuhan yang maju menghalau para musuh. Kuasa Roh Kudus. Karena itu sepanjang ada hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, pendeta, guru agama mau berlutut. Orang kan sebenarnya ada satu dapur rohani yang luar biasa toh setiap hari Selasa. Dan setiap tanggal 1 ada doa bersama jam 10. Marta orang lebih pilih tidur, bauni atau apa. Itu tidak tersosialisasi dengan baik. Tetapi kalau orang mulai bangun setiap tanggal 1 ada doa puasa, ada pembinaan kepada jemaat berkesinambungan. Mungkin Tuhan menuntut kita merubah lagi cara pendekatan kita kepada jemaat, cara berkhotbah kita. Atau mungkin hal-hal yang lain. Mari kita membuka hati untuk terhadap perubahan itu. Kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi yang serba cepat sekarang ini. Yang harus kita upayakan bahwa bagaimana itu boleh berjalan beriringan sambil menjaga jati diri sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Karena itu tetap yakin ada pekerjaan Roh Kudus. Jangan terlalu takut. Gereja pasti tidak akan punah toh. Karena itu kepala gereja adalah Kristus.
tetap ada kepala, tidak mungkin tuh tubuh mesti mati. Asalkan kita terus melayani, menjadi berkat. Karena itu mari orang gunakan dapur rohani kita. Kekuatan doa tiap hari Selasa, doa puasa, hari Rabu kusapa. Dan juga ibadah-ibadah di kolom Bipra tim doa. Jadikanlah itu sebagai suatu penggerak yang luar biasa. Kalau orang masih rasa perlu itu untuk umur-umur kita, pasti itu akan perlu untuk anak-anak kita. Saya karena cuma banyak DWA tuh dengan anak-anak, saya katakan saya akan mendoakan anak-anak saya. Saya katakan nanti mama berdoakan ya. Anak saya satu mak dan kita sedang berdoakan. Artinya bahwa masih kita merasa bahwa itu paling penting, pasti anak-anak kita pun akan menganggap itu penting. Maka kalau orang menganggap bahwa mengasihi Tuhan soalnya tidak penting, maka kecemasan Yosua akan menjadi kecemasan kita. Karena itu mari bangun lagi keberadaan jemaat kita. Tuh sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Pada akhirnya tuh orang seperti Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Orang datang kosong, orang pulang kosong. Orang semua pasti mau mati. Yang tidak mau hidup selama-lamanya. Coba kata memang di saat kuat, sehat, banyak doi, merasa bahwa segala-galanya. Tetapi coba juga kalau sakit, mulai banyak pergumulan, akhirnya toh kita kembali cari Tuhan. Mar jangan cari Tuhan nanti begitu dah. Tetapi paling tidak mari. Ketika masih ada rasa sakit berarti orang masih hidup toh. Ketika ada pergumulan dengan keluarga berarti masih ada ke suami koten di anak-anak. Ketika kita masih banyak tantangan masih ada Tuhan yang setia menolong kita. Tetap semangat, tetap melayani. Yang pasti Bapak, orang yang berlutut sungguh-sungguh, mengangkat tangannya, Tuhan akan campur tangan. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Baik, terima kasih. Demikianlah sesi diskusi telah selesai. Kami berterima kasih kepada pemateri pada saat ini, yang kekasih Ibu Pendeta Dr. Trace Tombokan, Master Teologia. Semoga melalui materi pada saat ini kami dapat lebih lagi memahami firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah kita sudah mendengarkan materi dalam Yosua 23 ayat 1 sampai 16 yang bertema bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Dan kita sambut dengan pujian dari Jemaat Kolom 4. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman
ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita sudah memberikan persembahan dan saat ini kita akan menutup program Kusapa dan kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh yang kekasih Ibu Diaken Dr. Randa Tineke Roring. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang disembah, dimuliakan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga program Kusapa Gemim Betania Teling Tingkulu di saat ini boleh berjalan dengan baik dan berakhir dengan baik pula dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh memahami firman, biarlah firman itu akan lebih meningkatkan hubungan spiritual kami, agar kami tetap setia bertekun mengasihi Tuhan Allah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat hambanya Ibu Pendeta Dr. Trace Tombokan MTH yang sudah dipakai untuk boleh menyampaikan materi di saat ini. Tuhan Yesus menolong menyertai Ibu Pendeta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan, tetapi juga memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu, keluarga Awi Tombokan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mau berdoa bagi seluruh yang boleh mengikuti program Kusapa di saat ini. Pelayan khusus bahkan seluruh jemaat yang boleh mengikutinya, diberkati kehidupan kami semua. Engkau tetap menolong menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat kegiatan di saat ini kami boleh beri persembahan. Diberkati persembahan yang kami beri, agar persembahan itu boleh terpakai baik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Setelah usai kegiatan di saat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkenan Tuhan menolong menyertai kami semua, agar boleh tiba dengan segala selamat sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendiri. Ini doa kami, permohonan kami yang disampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari yang kekasih Ibu Jaineke Kandoli SPD. Yang saya kasihi, yang saya hormati, semua pelayan khusus yang boleh hadir, bahkan lebih khusus Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH yang boleh menjadi saluran berkat bagi kegiatan Kusapa di malam hari ini. Bahkan bagi kita semua yang boleh menjadi pelaku-pelaku firman seperti Yosua masa kini. Dan biarlah apa yang sudah disampaikan akan kita implementasikan di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan di jemaat kita masing-masing. Untuk itu, atas nama Majelis Kolom 4 mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kegiatan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah program Kusapa di saat ini. Sampai berjumpa lagi pada program Kusapa selanjutnya. Shalom.